Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini saya akan bahas filosofi Ki Hajar Dewantara di mata Islam dan dunia. Sebagai salah satu tugas refleksi dan koneksi antar materi bagi calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Pada bagian pertama ini sedikit akan saya ulas tentang biografi dari Ki Hajar Dewantara. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara atau terlahir dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan cucu dari Sri Pakualam III, sedangkan ayahandanya bernama KPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Beliau merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. 4 November 1907 melakukan nikah gantung dengan Raden Ayu Sutartina, sedangkan resepsinya dilaksanakan pada akhir Agustus 1913, beberapa saat sebelum beliau dibuang oleh Belanda ke Banda. Pendidikan yang melatar belakangi beliau adalah pendidikan pesantren di Kalasan, sekolah dasar Eropa pada zaman Belanda waktu itu, Week School dan Stovia. Walaupun di Stovia ini Suwardi Suryaningrat tidak sampai tamat karena mengalami sakit sekitar 4 bulan lamanya. Dan beliau mendapat akte pendidikan Eropa ketika di pembuangan. Aktif dan vokal di berbagai surat kabar dan menjadi seksi propaganda di organisasi Budi Utomo. Dua kegiatan ini membuat dia sangat diawasi oleh Belanda karena dianggap dapat dengan mudah mempengaruhi khalayak melalui tulisannya, menghasut rakyat untuk memberontak. Itu sangat dimungkinkan menurut Belanda waktu itu. ...25 Desember 1912, bersama dua rekannya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker mendirikan Indische Partij di Bandung. Namun partai ini tidak mendapat badan hukum, tidak diakui keberadaannya oleh Belanda. Menjelang peringatan 100 tahun merdekanya Belanda dari Prancis, Belanda akan menyelenggarakan sebuah pesta besar yang konon biayanya itu diambil dari berbagai donatur termasuk dari bangsa Indonesia. Kesempatan itu digunakan oleh Suwardi dan kawan-kawan untuk membuat badan tandingan dan lalu beliau membuat sebuah tulisan, "Andai aku orang Belanda." Tulisan ini cukup keras, membuat beliau ditangkap dan dibuang ke Banda. Namun dua sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker naik banding. Begitu kerasnya protes yang disampaikan sehingga pada akhirnya tiga serangkai yaitu Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker dibuang ke Belanda. Namun di pembuangan inilah justru mereka dapat menggali ilmu lebih banyak lagi, termasuk diantaranya Suwardi Suryaningrat dapat menamatkan pendidikannya di Europa Akte sehingga mendapatkan akte pendidikan Eropa. ...1919 beliau sudah kembali lagi dari pengasingan, dari pembuangannya di Belanda, dan langsung membantu saudaranya untuk mengelola bidang pendidikan Bumi Putra. 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa. Beliau tetap aktif menulis, tapi bukan lagi di dunia pendidikan. Beliau lebih bukan lagi di dunia politik, bukan lagi menulis di dunia politik, tapi lebih menggeluti dunia pendidikan.
Merdeka Pendidikan. Menjelang usia 40, Suwardi Suryaningrat melepas gelar ningratnya agar lebih merakyat. Beliau mengganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara. Ki adalah sebutan bagi laki-laki dewasa yang bijak, Hajar artinya guru atau pengajar, dan Dewantara adalah penghubung dunia bawah ke atas. Tahun 1957, beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 dimakamkan di Wijaya Brata, Yogyakarta. Beliau juga dianugerahi pahlawan nasional dan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di bagian 2 tentang renungan filosofi beliau di mata Islam dan beberapa tokoh dunia. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.